Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fajira. Saya berasal dari Fakultas Syariah Prodi HES semester 7. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah etika advokat. Etika advokat tercantum pada pasal 2 Kode Etik Advokat. Etika kepribadian advokat juga ditegaskan dalam pasal 3 Kode Etik Advokat bahwa yang pertama itu adalah advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum karena pertimbangan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau kedudukan sosialnya. Yang kedua itu adalah tidak semata-mata mencari imbalan material, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga itu adalah bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang keempat adalah memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib membela secara cuma-cuma teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana. Yang kelima adalah wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang keenam itu ada tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat. Yang kedelapan itu adalah wajib senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Yang kesembilan itu adalah dalam menjalankan profesi harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Yang ke-10 itu adalah advokat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat. Dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Baiklah, yang kedua itu adalah etika pelayanan terhadap klien. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 Kode Etik Advokat yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai. Yang kedua adalah tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga adalah tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang. Yang keempat adalah dalam menentukan honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima adalah tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam adalah dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa. Yang kesembilan adalah harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan adalah memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien. Yang ke-9 adalah tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya. Yang ke-10 adalah harus mengundurkan diri sepenuhnya dari kepengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-11 adalah hak retensi terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya. Baiklah, yang ketiga ada etika hubungan sesama rekan advokat. Etikanya itu adalah terdapat dalam pasal 5 Kode Etik Advokat yang menerangkan yang pertama itu adalah saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
Yang ketiga itu adalah keberatan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang keempat, tidak diperkenankan untuk merebut seseorang klien dari teman sejawat. Yang kelima adalah apabila klien menghendaki mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti klien dari menerima bukti pencabutan pemberian kekuasaan kepada advokat semula dan berkewajiban meningkatkan kliennya untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula. Yang keenam adalah apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara ini dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Yang keempat itu adalah pengawasan etika advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya tidaklah kebal hukum. Terdapat pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dengan advokat yang bersangkutan. Dalam pasal 9 huruf B Kode Etik Advokat disebutkan, pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberikan wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Yang kelima itu adalah cara melaksanakan tugas jabatan. Etika ini terdapat dalam pasal 7 kode etik advokat adalah yang pertama itu surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman-teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhkan catatan sans prejudice. B. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Yang ketiga adalah dalam perkara yang sedang berjalan, advokat tidak dapat menghubungi hakim tanpa adanya pihak lawan dalam perkara perdata maupun tanpa jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Yang keempat adalah advokat tidak dibenarkan mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Yang kelima adalah apabila mengetahui bahwa seseorang telah menunjukkan advokat, maka hubungan dengan orang itu hanya dapat dilakukan melalui advokat tersebut. Yang keenam adalah advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Yang ke-7 adalah advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktu itu. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.